Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang gemar pamer gaya hidup mewah di media sosial. Ada yang pamer koleksi tas branded, liburan mewah, hingga hobi otomotif yang mahal. Seperti Mario Dendi Satrio, pemuda berusia 20 tahun yang kini terjerat kasus kekerasan ini, kerap mengunggah aktivitasnya mengendarai berbagai kendaraan dengan harga miliaran rupiah. Hal yang membuat latar belakangnya sebagai anak pejabat pajak. Rafael Aluntri Sambado disorot selain juga perilaku kejinya. Orang yang pamer mungkin sekilas terlihat keren, unggul, dan membuat iri karena apa yang dimilikinya. Namun hal ini tidak selalu benar-benar menggambarkan kondisi psikologis orang tersebut. Hanan Parvez, psikolog asal India, menguraikan ada banyak alasan seseorang gemar pamer yang umumnya berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu alasan paling utama adalah perasaan tidak aman, sehingga tindakan pamer itu sebagai upaya untuk membuktikan jika mereka penting. Selain itu, ada juga orang yang gemar pamer agar orang lain mau menerima dirinya. Namun ini biasanya dilakukan tidak di depan publik, namun hanya di depan orang-orang yang ingin dibuat terkesan. Mereka ingin disukai sehingga berusaha memberikan alasan kepada orang lain, dalam hal ini dengan kemewahan yang dimilikinya. Kompas.com 24 Februari 2023. Jemaat terkasih, sangat disayangkan perilaku Mario Dendi Satrio yang suka memamerkan harta orang tuanya. Lebih dari itu, dia telah melakukan tindakan pidana, melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pemuda hingga sampai sekarang masih dirawat di ICU. Perilaku pamer yang dilakukan untuk menyombongkan diri dan minta pengakuan bahwa dia orang kaya. Padahal kekayaan yang dipamerkan bukan milik pribadinya, tetapi milik orang tuanya. Perilakunya itu akhirnya menyeret orang tuanya. Menteri Keuangan telah mencopot ayah Mario Dendi Satrio dari jabatannya, bahkan meminta inspektorat untuk memeriksa hartanya. Kesombongan dan kekejian perilaku anaknya telah menyeret orang tuanya. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan kecongkaan mendahului kehancuran. Kesombongan menjadi penyebab kehancuran seseorang. Mario Dendi yang berperilaku congkak harus menerima akibatnya. Dia ditangkap polisi dan harus berhadapan dengan risiko hukum. Kesombongannya telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depannya. Kesombongan itu menjadikan dia berbuat semena-mena. Karena masalah yang belum jelas, dia melakukan tindakan kekerasan. Mario Dendi hancur hidupnya karena kecongkakannya. Selanjutnya, penulis Amsal menyatakan bahwa orang yang tinggi hati akan mendahului kejatuhannya. Orang yang tinggi hati merasa dirinya paling penting, paling hebat, dan paling tinggi. Gaya hidupnya sengaja berlebihan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tidak peduli apakah pujian itu jujur atau tidak, orang yang tinggi hati akan gila sanjungan. Orang tinggi hati tidak akan mau dikritik. Jika dia berkuasa, dia akan memberangus orang-orang yang berani mengkritiknya. Padahal kritik dan saran itu justru menyelamatkan dari kejatuhannya. Maka pada akhirnya orang yang sombong akan jatuh karena kesombongannya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebenarnya tidak ada yang perlu disombongkan atas keduniawian yang kita miliki. Itu semua sementara saja. Justru kita harus bersikap rendah hati dan menggunakan hal-hal duniawi yang sementara itu kita miliki untuk menjadi berkat bagi sesama.
Kita harus menyadari apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada gunanya kita sombongkan, karena semua itu sementara saja. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersikap rendah hati, tidak menyombongkan keduniawian yang kami miliki, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang menanggung beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.